Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 studi fikih yang beranggotakan Khalifah Trip Febriola, Fadila Roifani, dan Hana Irawan akan mempresentasikan materi studi fikih hari ini yang berjudul Kajian Muamalah bagian 2. Baik, pada poin pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas tentang hutang piutang. Hutang piutang memiliki pengertian yaitu pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain yang mana harta tersebut nanti apabila setelah dipinjam lalu dikembalikan kepada orang yang memiliki harta tersebut. Kemudian dalam kegiatan muamalah hutang piutang ini memiliki landasan hukum yaitu terdapat pada firman Allah, yaitu yang pertama pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan terdapat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Muamalah hutang piutang ini memiliki rukun dan syarat, yaitu yang pertama adanya orang yang berpiutang, kemudian orang yang berhutang, kemudian adanya barang atau uang, dan yang keempat adanya ijab dan kabul. Kemudian hukum dari kegiatan muamalah hutang piutang ini adalah sunnah, yaitu hutang piutang ini ditujukan untuk tolong-menolong sesama manusia. Kemudian poin pembahasan yang kedua yaitu kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberi oleh penanggung atau pemberi jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Adapun rukun dan syarat dari kafalah sendiri yaitu yang pertama adanya orang yang menjamin, kemudian yang kedua adanya orang yang berpiutang, kemudian yang ketiga adanya orang yang berhutang, keempat adanya utang atau barang atau orang, dan yang kelima adanya ijab dan kabul. Kemudian menurut Sayyid Sabiq, kafalah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adanya kafalah dengan jiwa dan yang kedua adanya kafalah dengan harta. Yang dimaksud dengan kafalah dengan jiwa ini adalah adanya kemestian pada pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan atau makfulahu. Kemudian kafalah dengan harta ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kafil dengan pemenuhan berupa harta. Kemudian kegiatan muamalah yang saya bahas yaitu yang ketiga adalah hiwalah. Hiwalah secara singkatnya dapat diartikan sebagai transfer utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan pihak lain. Kemudian pengertian hiwalah menurut kesimpulan dari para ulama adalah hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kemudian terdapat macam-macam dari hiwalah, yaitu yang pertama adanya hiwalah mutlaqah dan hiwalah muqayyadah. Hiwalah mutlaqah ini seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu. Sedangkan hiwalah muqayyadah, seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu rukun dari hiwalah. Rukun dari hiwalah adalah adanya pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, dan utang pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian adanya utang pihak ketiga kepada pihak pertama dan sigat atau pernyataan hiwalah. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadila Roifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu 3 pembahasan. Yang pertama riayah, yang kedua ajialah, yang ketiga yaitu musyarakah. Yang pertama riayah. Sebelum menginjak kepada pembahasan mengenai riayah, tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari mengenal riayah, tapi berbeda bahasa. Riayah berasal dari bahasa Arab i'aroh yang artinya meminjamkan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita
tidak asing dengan kegiatan pinjam-meminjam. Ari ayah merupakan suatu kegiatan yang mana meminjamkan suatu barang kepada orang lain. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ari ayah. Yang pertama yaitu ulama Hanifiyah dan juga Malikiyah mendefinisikan ari ayah sebagai berikut, yaitu tamliku manfaatu muraqatun bilangudin, yang artinya menyerahkan kepemilikan atau hak suatu barang, kepemilikan manfaat suatu barang dalam waktu tertentu tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan juga Hanbaliyah dan juga Zahiriyah mendefinisikan ari ayah sebagai berikut, yaitu ibahatu al-intiqa'u bihi ma'a yuqa'u ainihi bilang audin, yang artinya izin menggunakan barang halal yang halal dimanfaatkan di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan. Jadi pada intinya ari ayah merupakan kegiatan meminjam suatu barang terhadap orang lain tanpa adanya imbalan. Adapun macam-macam ari ayah yaitu ada dua. Yang pertama ari ayah mutlaqah, tidak berwaktu, artinya meminjam barang tanpa adanya batasan waktu. Yang kedua yaitu ari ayah muakhwatah, berwaktu atau meminjam barang dengan batasan waktu. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum ari ayah. Dasar hukum ari ayah terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan juga at-taqwa. Yang kedua Quran surat An-Nisa. Selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat dan janganlah kamu khianati sekalipun ia berkhianat kepadamu. Yang selanjutnya yaitu mengenai rukun dan juga syarat ari ayah. Jumhur ulama fikih menyatakan ada 4 rukun ari ayah. Yang pertama yaitu mu'ir atau yang orang yang meminjamkan. Yang kedua mustangir, peminjam. Yang ketiga yaitu mu'ar, barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat yaitu syigot, sesuatu yang menunjukkan kebolehan mengambil manfaat dari barang tersebut. Adapun syarat ari ayah, yang pertama yaitu mengenai syarat orang yang memberi pinjaman. Syarat orang yang memberi pinjaman yaitu harus mengetahui hukum. Yang kedua merdeka. Yang ketiga yaitu berakal, dia tidak gila. Yang keempat yaitu balik atau bukan anak kecil. Yang keempat yaitu mampu, orang tersebut mampu, tidak dalam kesulitan atau kekurangan. Yang kedua yaitu syarat barang yang dipinjamkan. Syarat barang yang dipinjamkan haruslah memiliki manfaat. Barang tersebut harus memiliki manfaat. Untuk apa barang tersebut dipinjam? Yang ketiga yaitu syarat peminjam. Seorang peminjam hendaknya yaitu memiliki identitas. Jadi seorang peminjam tersebut harus memiliki identitas yang jelas, mengerti adanya hukum, dan mampu mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Yang selanjutnya yaitu syarat syigot atau ungkapan yang menunjukkan kebolehan pengambilan manfaat dari barang yang dipinjam. Adapun hukum ari ayah yaitu sunnah. Karena apa? Karena ari ayah merupakan suatu perilaku yang dianggap sikap peduli atau empati terhadap orang lain. Jadi para ulama fikih sepakat bahwa hukum ari ayah yaitu sunnah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ji'alah. Ji'alah berasal dari bahasa Arab,
bisa juga dibaca jiangalah atau jangalah. Jialah atau jialah memiliki satu pengertian yang sama. Kata yang paling sederhana dalam mendefinisikan jialah atau jangalah yaitu komisi. Akan tetapi komisi tersebut memiliki akad dan juga transaksi. Pengertian dari jialah tersebut merupakan jialah tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki persamaan arti dengan ajrun atau al-ajr, upah atau fee. Sedangkan secara syarok, seperti yang dikemukakan oleh Syed Sabiq, jiangalah yaitu aqdu ala manfaati bidonni khusulihi, yang artinya sebuah akad untuk mendapatkan materi atau mendapatkan upah yang diduga kuat dapat diperoleh. Jadi pada intinya jiangalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab jiangalah atau jangalah yang memiliki persamaan arti dengan al-ajr, upah, yaitu jiangalah atau jangalah merupakan upah ataupun komisi. Landasan hukum jiangalah, jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum jiangalah yaitu mubah. Mubah artinya boleh. Hal ini didasari karena jialah dapat membantu seseorang dalam menjalani kehidupannya. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari ada seorang bos, kemudian dia itu memiliki karyawan. Bos tersebut pasti membutuhkan karyawan dan karyawan tersebut membutuhkan bos. Jadi disinilah adanya sikap saling adanya simbiosis mutualisme. Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan juga syarat jiangalah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya rukun jiangalah yaitu ada 4. Yang pertama jangil, orang yang menjanjikan memberi upah. Yang kedua yaitu jungalah, upah. Yang ketiga yaitu amal, pekerjaan yang dilakukan sehingga mendapatkan upah. Yang selanjutnya sigot ataupun ucapan. Adapun syarat-syarat jialah atau jangalah yaitu pekerjaan yang dikerjakan adalah mubah, artinya pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang haram. Apa itu pekerjaan haram? Pekerjaan haram misalnya itu perintah untuk membunuh orang lain, perintah untuk menjual khamar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat jialah yaitu upah dalam jialah harus jelas, berupa harta yang diketahui jenis dan tidak sesuai jenis ukurannya sebelum melakukan pekerjaan. Jadi, sebelum melakukan pekerjaan, upah yang dijanjikan untuk diberikan tersebut haruslah jelas ukurannya, jelas bendanya, misalnya berupa uang, berupa emas, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya yaitu upah jialah haruslah suci, dapat diserah terimakan dan dimiliki oleh peminta jiangalah. Selanjutnya itu pekerja yang telah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut wajib atau harus mendapatkan upah yang telah dijanjikan dari seorang yang memerintahkan pekerjaan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai musyarakah. Musyarakah disebut juga dengan syirkah atau syarikah, berasal dari fi'il madi atau berasal dari bahasa Arab fi'il madi dari syarokah yang artinya syikun atau yang artinya itu teman, sekutu, perkumpulan ataupun perserikatan. Adapun syarikah atau syirkah secara etimologi memiliki arti al-ihtilab atau campur atau pencampuran. Pencampuran yang dimaksudkan yaitu pencampuran harta seseorang kepada atau terhadap harta orang lain. Di dalam mendefinisikan pengertian daripada syirkah atau syarikah ini, para ulama berbeda pendapat. Umumnya
para imam-imam, yakni madhab Maliki, mendefinisikan syirkah adalah suatu izin bertasyaruf bagi masing-masing pihak yang bersyarikat. Sedangkan menurut madhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak bertasyaruf. Sedangkan madhab Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan perserikatan. Sedangkan yang terakhir yaitu menurut Sayyid Sabih, syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dari definisi menurut Imam Maliki, madhab Imam Maliki, Hambali, Syafi'i dan juga Syed Sabih, dapat disimpulkan bahwasannya syirkah merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan keuntungan dan juga kerugian bersama. Artinya keuntungan dan juga kerugian tersebut ditanggung bersama-sama. Dasar hukum syirkah terdapat dalam surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan juga bertakwa, beramal soleh. Selain itu juga terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 12. Selanjutnya mengenai rukun dan juga syarat syirkah atau musyarakah. Rukun syirkah menurut para ulama meliputi syigot, yaitu adanya ijab dan qabul, serah terima. Yang kedua al-aqidah ini. Yang ketiga yaitu mahalul aqdi atau objek perikatan. Dan selanjutnya mengenai syarat-syarat musyarakah atau syarat-syarat syirkah. Yang pertama, usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah. Artinya suatu bentuk kerjasama tersebut haruslah jelas arah tujuan daripada kerjasama tersebut yang tidak melanggar syariat-syariat. Yang kedua yaitu modal yang diberikan berupa uang tunai atau aset yang dapat dicairkan dan mempunyai nilai ekonomi. Jadi modal tersebut berupa uang ataupun hal-hal yang dapat dijadikan uang. Yang selanjutnya yaitu perserikatan ini merupakan kerjasama yang bisa diwakilkan. Artinya apabila seorang tidak hadir, maka dia dapat diwakilkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak dijelaskan pada akad. Jadi pembagian adanya keuntungan ataupun kerugian harus dijelaskan secara jelas pada waktu akad. Yang selanjutnya yaitu keuntungan diambil dari hasil lama, hasil lama perserikatan, bukan dari harta lain. Jadi keuntungan tersebut diambil dari hasil lama perserikatan atau dari hasil selama melakukan kerjasama, bukan dari harta-harta lain ataupun harta pribadi. Adapun macam-macam musyarakah menurut ulama didefinisikan menjadi dua macam. Yang pertama syirkah al-amlak dan juga syirkah uhud. Syirkah al-amlak merupakan suatu pembagian yang tidak memerlukan kontrak dalam membentuknya, akan tetapi terjadi dengan sendirinya. Syirkah uhud yaitu sebuah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Para ulama membagi syirkah uhud menjadi bermacam-macam jenis, yaitu fuqaha Hanafiyah. Syirkah uhud menjadi 3 macam: syirkah amwal, syirkah al-a'mal dan juga syirkah al-wujuh. Sedangkan fuqaha Hambaliyah atau
Hanabilah membedakan menjadi 5 macam, yaitu syirkah al-iman, syirkah al-mawaddah, syirkah al-abadan, syirkah al-wujub, serta syirkah al-mudharrabah. Dan yang terakhir yaitu menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakan 4 jenis syirkah, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mawaddah, abadah, dan juga wujud. Pembahasan mengenai ari ayah, mengenai ji'alah, dan juga mengenai musyarakah mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Apabila ada kurangannya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Tri Febriola. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6, yaitu dari saudari Fadila, yaitu ada muzaroah. Apa muzaroah? Muzaroah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang di mana pihak pertama, yaitu pemilik lahan, menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua, yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian, dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau 1/3, 2/3, atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Muzaroah terdapat dasar hukum. Hukumnya diperselisihkan oleh para fuqah atau Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi sebagian Syafi'iyah membolehkannya dengan alasan kebutuhan atau hajat. Adapun juga rukun muzaroah. Yang pertama ada akid. Akid yaitu pemilik tanah dan penggarap. Mahkut adalah objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Ada juga syarat muzaroah. Syarat muzaroah yang pertama, syarat yang menyangkut orang yang berakad. Keduanya harus sudah balik dan berakal. Ada juga syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Ada juga syarat yang menyangkut benih yang ditanami akan harus jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mukhabarah. Mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya, atau 1/2, 1/3, dan 1/4. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Rukun mukhabarah. Yang pertama ada pemilik tanah, petani atau penggarap. Yang kedua objek mukhabarah. Yang ketiga ijab dan kabul, atau keduanya secara lisan. Dan yang ketiga ada juga syarat mukhabarah. Syarat mukhabarah yang pertama adalah pemilik kebun dan penggarap harus orang yang balik dan berakal. Dan kedua, benih yang akan ditanam berupa jelas dan menghasilkan. Yang ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan jelas dan batasnya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Jangka waktu harus jelas dan menurut kebiasaan. Adapun hal yang pada penggarap, jangka waktu harus jelas. Yang ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan jelas dan batasnya diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Jangka waktu harus jelas dan menurut kebiasaan. Adapun hal yang pada penggarap, jangka waktu harus jelas dan menurut kebiasaan. Adapun hal yang menyebabkan berakhirnya muzaroah, yaitu habis masa muzaroah dan mukhabarah. Salah seorang yang akad meninggal. Batalnya muzaroah antara lain tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang. Ada juga musaqah. Pengertian musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Ada juga hukum dan dasar hukum musaqah. Dalam menentukan
keabsahan akad musyakoh dari segi syarat terdapat perbedaan ulama fikih, yaitu Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Huzail. Mereka berpendirian bahwa akad musyakoh dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena musyakoh seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Ada juga rukun dan syarat-syarat musyakoh. Rukun musyakoh yaitu sighat atau ungkapan ijab dan qabul. Dua orang pihak yang melakukan transaksi tanah yang dijadikan oleh objek musyakoh. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. Ketentuan mengenai pembagian hasil musyakoh. Syarat dari musyakoh adalah sihat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang atau sindiran. Yang kedua, dua orang yang bekerja sama sebab perjanjian kerjasama penggarap yang keduanya disyaratkan akan benar-benar memiliki kelayakan. Ada yang ketiga, yaitu ada sasaran penggarapan, yaitu pohonnya, sebab kerjasama musyakoh tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut. Ada juga yang terakhir, yaitu adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musyakoh tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.